Aku minta pisah mas, ucap Siti pada suaminya yang baru pulang kerja. Maksud kamu apa? Tanya Diki pada istrinya. Sambil meletakkan alat-alat bangunan. Aku mau cerai mas, apa kamu tuli? Siti membuat suaminya tambah bingung. Tanpa buang-buang waktu Diki menghampiri istrinya, coba kamu tenang dulu. Kenapa kamu tiba-tiba minta cerai? Tanya Diki dengan nada kalem. Aku nggak tahan hidup seperti ini mas. Gak ada peningkatan di hidup kita ini mas. Dari pertama kita nikah. Aku coba bersabar mungkin kamu lagi ngumpulin uang yang banyak. Kenyataannya apa? Sampai sekarang gak ada perubahan apa-apa mas, aku udah capek sama kamu. Aku mau pulang aja ke rumah orang tuaku, masih banyak di luar sana yang masih mau sama aku. Yang lebih mapan dan punya segalanya. Aku menyesal udah nikah sama kamu mas, aku menyesal gak nuruti omongan orang tua aku. Seandainya dulu aku nurut, pasti sekarang aku sudah banyak harta. Karena aku udah dinikahkan sama Dodik. Juragan sayur, aku udah capek sama kamu, pokoknya aku minta pisah sama kamu mas. Lagi-lagi Diki cuma bisa menghela nafas panjang, hatinya terasa sakit banget karena Siti terus aja minta pisah. Dan tidak pernah bersyukur. Bagaimana dengan anak kita? Kamu tidak memikirkan. Bagaimana nasib Adit? Siti coba kamu berpikir yang jernih. Pernikahan bukan mainan dan Adit anak kita. Aku gak mau tahu mas, itu urusan kamu. Ayahnya kamu yang bikinnya kamu. Tanggung jawablah kan kamu ayahnya. Nada bicara Siti makin keras. Malam ini juga aku mau pergi. Aku sudah muak dengan kehidupan yang begini. Aku gak akan melarang kalau kamu mau nikah lagi mas. Oh iya siapa wanita yang mau sama kamu? Kamu kan gak punya apa-apa. Siti beranjak ke kamar dan mengemasi pakaian ke dalam tas. Diki hanya diam dan menunduk. Dan mencerna omongan Siti yang barusan diucapkan kepada dirinya. Begitu tega Siti bicara seperti itu. Tiba-tiba anak bayi mungil di sampingnya itu menggeliat, Diki pun menggendong bayinya. Dek kayaknya Adit haus nih dek. Susuin dulu ya. Siti langsung menghela nafas panjang. Ingat mas ini aku menyusui Adit terakhir kalinya. Jadi pergilah untuk beli susu buat kalau Adit mau susu lagi. Diki sudah lelah seharian bekerja dan Diki tidak mau lagi berdebat dengan istrinya lagi, Diki pasrah. Aku titip Adit bentar ya, jangan pergi sebelum aku datang, ucap Diki lembut. Jawab Siti, iya. Berselang 20 menit Diki pergi mencari susu, sekarang sudah sampai di depan rumahnya. Assalamualaikum, begitu membuka pintu rumah, Diki bergegas ke kamar melihat Siti dan Adit, ternyata cuma ada Adit Siti sudah tidak ada. Diki bergegas mencari Siti di dapur ternyata tidak ada, dek kamu di mana? Diki panggil-panggil Siti tidak ada jawaban. Diki beranjak dari dapur untuk kembali ke kamar, tidak sengaja menemukan surat di atas meja kamar. Diki membuka surat yang dipegangnya dan membacanya. Mas maaf aku pergi aku sudah gak bisa jadi istri kamu lagi, tolong lupakan aku dan jangan mencari aku lagi. Aku gak akan kembali ke rumah reot kamu itu lagi setelah membaca surat dari Siti. Diki menarik nafas panjang. Ya Allah cobaan apalagi ini yang kau berikan kepadaku, Diki tiba-tiba meneteskan air matanya. Aku bekerja keras demi mencukupi kamu Siti, kenapa kamu tega ninggalin aku sama anak kita? Adit kembali mengeliat, Diki mengusap air matanya, lalu menggendong anaknya yang masih bayi. Saat melihat anaknya Diki kembali meneteskan air matanya. Di saat bayi pada umumnya disayang kedua orang tuanya, tidak dengan bayinya. Anak ayah yang ganteng, ayah janji ayah akan mencukupi kebutuhan kamu, ayah akan bekerja keras. Asal kamu janji ya, jangan malu punya ayah kayak ayah ini ya. Tiba-tiba Adit tersenyum dan mengenggam jemari ayahnya. Membuat Diki tersenyum. Jadilah penyemangat buat ayah ya nak. Keesokan harinya Diki berangkat kerja yang biasanya Diki berangkat sendiri dan sekarang harus berangkat membawa anaknya yang masih bayi ke tempat kerjanya. Hampir 15 menit menempuh perjalanan ke tempat kerjanya dengan mengendarai motor bututnya. Diki ngapain kamu mengendong bayi? Kamu kesini mau kerja apa mau jadi baby sister, ucap temannya sambil tertawa. Diki hanya diam saja sambil meletakkan tasnya melihat itu Potter merasa aneh. Dengan temanya itu terasa tidak semangat hari ini. Diki ada masalah? Tanya Potter. Potter adalah teman dekat Diki. Mulai mereka berdua ikut kerja bangunan. Diki sering curhat pada Potter tentang istrinya. Diki sedang mengait kain ke tiang di dekat gudang membuat ayunan buat anaknya biar nyaman. Ada masalah dengan istri MU ya tanya Potter, Diki menoleh dan berkata iya. Ada apa lagi sih marah-marah lagi? Potter merasa kasihan sama Diki. Selalu dimarahi dan dihina terus sama istrinya.
Dia pergi, jawab Diki. Doni kaget. Apa? Pergi ninggalin kamu sama anak kamu, maksud MU? Tanya Potter penasaran. Ia seperti biasanya merasa kurang dengan gaji yang aku berikan dan sekarang memilih untuk pergi ninggalin rumah untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dia malu mempunyai suami seperti aku. Jawab Diki, membuat Potter menghela nafas panjang. Dari awal aku kan sudah bilang istri kamu itu bukan istri yang baik. Kamu sih banyak alasan kasihan lah inilah itulah, makan itu kasihan. Potter tiba-tiba ikut kesal. Lihat sekarang dia pergi ninggalin kamu sama anak kamu yang masih kecil gitu, dia gak kasihan padahal semua gaji kamu, istri kamu yang megang. Secantik apa sih istri kamu itu, kok bisa sanaknya marahin kamu menghina kamu, kesal Potter. Sudahlah mungkin sudah takdir. Takdir apanya yang takdir, kamunya yang lembek. Hei Diki, sekarang gini ya, aku tahu kamu itu orang yang baik. Tapi gak gitu juga, habis harga diri kamu diinjak-injak perempuan, kamu harus ingat harga diri kamu itu Diki. Itu sangat penting loh. Takdir itu bermacam-macam, ada yang bisa diubah juga ada yang tidak bisa diubah. Tapi takdir kamu masih bisa diubah. Kamu harus tegas, jangan pelin-pelan. Kamu laki-laki, bukan perempuan. Kenapa kamu selalu saja nurut sama Siti? Iya kalau Siti benar gak salah, dia marahin kamu seenaknya sama kamu. Lah ini, yang salah Siti malah marah-marah sama kamu. Potter memarahi Diki. Terus aku harus bagaimana Potter? Tanya Diki sudah putus asa. Diki dengerin aku baik-baik ya, memang aku teman kamu yang mulutnya suka nyerocos tanpa henti. Tapi kamu harus tahu satu hal. Aku berkata kasar dan marah-marah seperti ini, itu demi kamu, demi harga diri kamu. Mulai sekarang, kamu harus berubah, masih banyak di dunia ini perempuan. Jadi sekarang, kamu harus buktikan kamu gak akan mati tanpa Siti. Buktikan sama dia kamu bisa, kamu kuat tanpa dia. Buktikan Diki kamu bisa, kamu mampu. Ada aku temanmu yang selalu bantu. Walaupun kita susah. Jangan sampai dia merendahkan dan menginjak-injak harga diri kamu lagi. Ucap Potter dengan serius, membuat Diki terdiam. Aku yakin kamu bisa sukses Diki. Hanya saja sekarang ini kamu terlalu cinta sama Siti. Hingga kamu tidak menyadari, kamu tidak bisa berkembang sedikit pun. Karena kamu takut kehilangan Siti. Takut yang lainnya. Terlalu banyak ketakutan dan khawatir yang kamu pendam. Itu semua harus kamu rubah. Biar kamu bisa berkembang. Pernahkah sedikit pun Siti memikirkan kamu? Pernahkah Siti perhatian sama kamu? Aku tanya. Dan Diki menjawab dengan gelengan. Ingat perkataan aku ini ya temanku. Kalau kamu sudah sukses, wanita mana yang gak mau sama kamu? Dan bisa jadi Siti bertekuk lutut sama kamu. Karena Siti wanita matre. Sekarang yang ada di pikiranmu, gimana caranya bisa sukses? Kuli bangunan ini tidak untuk selamanya, Dik. Ini ada masanya, makanya. Kita harus cari penghasilan lain. Ucap Potter. Diki yang awalnya menunduk, sekarang tiba-tiba mendongak karena nasihat dari Potter. Diki melihat ke arah wajah Potter. Melihat Potter bicara dengan serius. Diki mencerna kata-kata Potter, memang benar semuanya. Potter tampar aku yang keras. Membuat Potter kaget. Tampar aku Ter, biar aku sadar diri dalam kepurukan ini, biar aku sadar kalau aku bodoh. Plak, plak, plak. Potter menampari pipi Diki. Dan Diki merasa sakit, Potter berkata. Ini adalah tamparan untuk teman, aku hanya ingin kamu bahagia. Dari awal aku kenal sama kamu, aku tidak pernah melihat kamu bahagia. Aku tahu kalau kamu cuma pura-pura bahagia. Mulai sekarang kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Hidup ini cuma satu kali, maka jangan sia-siakan. Apalagi buat Siti yang matre itu. Membuat Diki mangut-mangut. Kamu benar Ter, aku laki-laki bodoh. Yang selalu nurut sama Siti, Potter berkata, itu kamu tahu Dik. Ayo sekarang kita kerja, entar kita gajian lagi, aja Potter beranjak dari duduknya. Oke Ter, Diki menjawab, sebentar aku kasih susu adit bentar. Jadi anak yang baik budi anak, dan doakan ayah biar bisa dapat uang banyak, gumam Diki pada putranya, dan Potter tersenyum melihat Diki. Dan bicara dalam hati, aku yakin kalau kamu bisa sukses, tinggal tunggu tanggal mainnya. Seharian mereka bekerja dengan semangat, dan sesekali Diki melihat putranya. Dan datanglah di saat mereka sudah istirahat bekerja waktu sudah menjelang maghrib. Bersambung.